Setiap hari kita menggunakan ribuan kata tanpa sadar. Saat melihat seekor burung, sebuah kursi, atau buah di meja, otak kita langsung tahu benda itu termasuk ke dalam kelompok apa. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana manusia bisa mengelompokkan kata dengan begitu cepat? Manusia memang terbiasa mengelompokkan berbagai hal di sekitarnya. Kita menyusun benda berdasarkan bentuk, fungsi, atau kemiripannya. Bahkan sejak kecil, kita sudah belajar bahwa berbagai jenis kursi tetap disebut kursi, meskipun warna dan bentuknya berbeda-beda. Dalam linguistik kognitif, kemampuan ini tidak terjadi secara acak. Otak manusia membentuk kategori untuk membantu memahami dunia dengan lebih mudah. Karena itulah kita bisa mengenali banyak benda hanya dari ciri-ciri tertentu yang dianggap mirip. Salah satu konsep penting dalam linguistik kognitif adalah teori prototipe. Teori ini menjelaskan bahwa dalam setiap kategori, biasanya ada satu contoh yang dianggap paling mewakili. Contoh itulah yang disebut prototipe. Misalnya pada kategori burung. Ketika mendengar kata burung, kebanyakan orang langsung membayangkan burung kecil yang bisa terbang dan berkicau. Burung seperti pipit atau merpati terasa lebih mewakili kategori burung dibandingkan penguin atau burung unta. Padahal penguin dan burung unta tetap termasuk burung. Namun keduanya dianggap kurang mirip dengan gambaran burung yang paling umum di pikiran manusia. Artinya, tidak semua anggota kategori memiliki tingkat keanggotaan yang sama kuat. Hal yang sama juga terjadi pada kategori buah. Saat mendengar kata buah, banyak orang langsung membayangkan apel, jeruk, atau pisang. Sementara tomat sering terasa membingungkan, meskipun secara ilmiah, tomat juga termasuk buah. Pengalaman hidup ternyata sangat memengaruhi cara manusia membentuk kategori. Apa yang sering kita lihat, dengar, dan gunakan akan menjadi contoh utama dalam pikiran kita. Karena itu, bahasa sebenarnya sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari manusia. Teori prototipe menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya soal aturan tata bahasa, tetapi juga tentang cara otak memahami makna. Kata-kata yang kita gunakan selalu terhubung dengan pengalaman, ingatan, dan cara manusia melihat dunia di sekitarnya. Melalui teori prototipe, kita belajar bahwa manusia memahami dunia dengan membuat kategori-kategori di dalam pikiran. Dan dari situlah bahasa menjadi lebih mudah dipahami, digunakan, dan diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.